Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya ini, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bukan dari dunia ini. Oleh sebab itu, dunia membenci Dia dan berusaha untuk menyingkirkan Dia. Kebencian yang diperlihatkan pada saat ini, seturut bacaan Injil kali ini, adalah fitnahan dan tuduhan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Tuduhan atau fitnahan yang diberikan kepada Yesus ini merupakan tuduhan yang dimaksudkan untuk membangun opini publik agar ikut oleh karena tuduhan atas dasar kebencian itu ikut membenci Tuhan kita Yesus Kristus. Tuduhan yang terlontar dari seorang pemuka agama ini dilontarkan sebab dia tidak suka dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan sengaja memprovokasi, membangun opini publik agar membenci Tuhan Yesus. Namun dia tidak tahu bahwa apa yang dikatakannya itu dikiranya berhasil mampu untuk membangun opini publik, memprovokasi orang-orang. Jawaban Yesus yang cerdas terhadap tuduhan dan fitnahan itu mengajak kita untuk beriman dan beragama dengan cara
pemahaman yang berlogika sehat, memiliki logika pemahaman yang baik dan benar. Terhadap tuduhan dan fitnahan itu, Yesus menjawab, tidak mungkin setan mengusir setan. Sebab kalau demikian, maka kerajaan yang dibangunnya akan hancur. Sehingga kerajaan setan tersebut tidak akan mampu untuk melawan Allah. Yang paling mungkin secara logika dalam pemahaman bahwa kuasa Allah lah yang mengusir setan tersebut. Sebab di alam semesta ini tidak ada kuasa yang lebih besar, yang lebih berkuasa selain kuasa Allah. Dan kuasa Allah senantiasa berlawanan dengan kuasa setan yang berusaha untuk merenggut nyawa umat manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jika kita dibenci oleh karena perbuatan baik dan benar kita, oleh karena kerajinan kita berdoa, oleh karena mungkin kita rajin dan setia dalam pelayanan, janganlah kita takut atau janganlah kita mutung. Sebab Tuhan Allah lebih dahulu dibenci oleh dunia. Apabila kita dibenci oleh karena gosip-gosip yang ada, seolah-olah kita dalam kerajinan kita, entah berdoa, entah melayani, kita dianggap sebagai orang yang mencari popularitas diri. Janganlah kita mutung oleh karena apa yang digosipkan kepada kita. Apabila kita tetap berada di dalam perjalanan kita, bahwa kita mempertahankan, bahwa kita berada dalam kebaikan dan kebenaran. Dengan demikian, Roh Yesus yang ada pada kita sebagai jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup, maka kita pun sangat mungkin di dalam upaya kita untuk hidup baik dan benar itu dibenci oleh orang lain. Sebab kita bukan lagi milik dunia ini, tetapi milik Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka hendaknya kita tidak patah arang atau surut dalam mengasihi, dalam berbuat baik dan benar. Dengan demikian, kita senantiasa memenangkan hati Allah. Kita telah mengalahkan setan-setan yang berusaha untuk memadamkan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Sehingga kita senantiasa pula berada di dalam jalur keselamatan Tuhan.